kepada kita semua betapa pentingnya dasar keimanan dalam hidup kita. Ditanam semenjak dari tingkat SD, sekalipun dia sudah merantau ke negeri orang, kalau tak tertanam di dalam hatinya ketuhanan yang Maha Esa itu tak bisa digoyangkan keimanan walaupun sekelas profesor sekalipun. Karena itu kuatkan iman ditambahlah dengan ilmu. Gandengkanlah antara iman dan ilmu, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, iman sebagai dasarnya, ilmu untuk mendampinginya, dan ridha Allah sebagai tujuannya. Amal saleh sebagai metodenya. Nah, ingat ya. Jadi ibarat kita naik jembatan, iman sebagai landasannya, amal solehlah jembatannya, ilmu sebagai supirnya atau pengendalinya, ridho Allah sebagai tujuannya. Ridho ka matlubi, ridho engkaulah yang aku cari, ya Allah. Itu penting sekali. Dasarnya keimanan. Nah, yang kedua, kita berlomba-lomba di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dan sekarang ini ada perlombaan yang sangat hebat dari barat, namanya Ghazwul Fikri. Ibu-ibu pernah dengar? Perang pemikiran. Perang itu dalam bahasa Arabnya ghazul, pemikiran fikri. Ghazwul fikri. Nah, ini berlomba-lomba juga kita ini. Ghazwul fikri, berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Di India, waktu abad ke-18, penjajahan Inggris di India, maka ada seorang jenderal Inggris ingin memerangi ilmu-ilmu para ulama di India. Nama ketua ulama India itu namanya Al-Kiranawi. Jadi kata jenderal dari Inggris, panggil itu Al-Kiranawi, seorang ulama India yang paling terkenal. Mari berperang argumen dengan saya. Kalau nanti saya kalah, saya tidak akan lagi berada di India ini. Tapi kalau dia kalah, dia harus ikut agama saya. Dia harus tinggalkan Islam. Bertanyalah kepada Al-Kiranawi dalam satu majelis yang besar di perguruan tinggi India. Nah, dalam perdebatan itu datang Al-Kiranawi dengan pecinya besar, dengan bajunya model India, orang Inggris tadi juga dengan pakaian kebesarannya, berargumentasi, perang pemikiran. Apa kata jenderal dari Inggris? Hei Muhammad Al-Kiranawi, ya, kamu tahu nggak sejarah bahwa cucu Nabi Muhammad dipenggal kepalanya? Tahu apa tidak? Oh ya, tahu. Pertanyaanku, bagaimana sikap Nabi Muhammad? Walaupun dia sudah di alam kubur, tapi dia tahu bahwa cucunya yang bernama Husain, Hasan atau Husain? Husain ya? Ya betul. Cucunya yang bernama Husain dipenggal kepalanya. Bagaimana sikap Muhammad?
Jawab Al-Qiranawi, dia sudah serahkan kepada Allah. Tidak dibelanya cucunya yang terpenggal itu. Tidak. Kenapa? Karena sudah dia serahkan kepada Allah. Hah? Diserahkan saja kepada Allah, betul? Iya. Lalu setelah diserahkan kepada Allah, bagaimana? Allah menangis gitu. Kata Al-Qiranawi. Ketawa orang semua. Masa Allah menangis? Yes. God cry. Cry itu nangis ya. Tuhan itu menangis katanya. Heranlah jenderal tadi. Ini bergurau apa bercanda dia? Aku bertanya serius. Kau bergurau atau bercanda? Enggak bercanda. Jadi bagaimana? Ketika diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan waktu disampaikan, ya Tuhan, tolonglah itu cucuku terpenggal. Bagaimana engkau ya Tuhan? Menangis Tuhan katanya. Kenapa Tuhan menangis? Karena dia tidak bisa membela anaknya yang digantung orang di atas kayu. Nah, barulah terkejut jenderal tadi. Rupanya menurut pendapat orang Nasrani di India waktu itu, yang tergantung di atas kayu itu anaknya Tuhan, Nabi Isa. Tapi ketika dia mau dibunuh, tak dibantunya. Rupanya sindiran dari Al-Qiranawi. Tersinggunglah jenderal tadi, mau ngangkat senjata dia. Kamu menyindir saya ya? Tuhan anaknya cuma satu-satunya katanya, Nabi Isa. Tak bisa dia membantunya. Karena tersindir dia, akhirnya Al-Qiranawi tadi membacakan beberapa ayat di dalam kitab Injil. Rupanya Al-Qiranawi tadi bukan hanya hafal Al-Quran, tapi juga hafal kitab Injil. Setelah disampaikan tadi, barulah terkejut jenderal dari Inggris tadi. Jenderal, iya, kamu ikut firman Tuhan apa tidak? Iya. Bukankah Tuhanmu dalam Injil melarang makan babi, tapi kamu makan babi? You eat pig itu daging babi. Yes katanya. Nah, biar aku bacakan. Dibacakanlah satu ayat namanya Leviticus dalam bahasa Inggris. Leviticus 14 ayat 7 and 8. Ayat 8 dan 9 dibacakan. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, namanya babi. Bangkainya jangan kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramlah itu bagimu. Wih, terkejut. Kira ini betul-betul diperanginya otak saya. Saya tidak tahu selama ini bahwa orang Islam juga menghafal Injil, tahu deh isi Injil. Lalu katanya, itu kebetulan Qiranawi kan satu ayat cuman. Jadi kalau dua ayat enggak kebetulan. Kalau dua ayat enggak kebetulan lagi, memang betul-betul. Kalau ada nanti dua ayat bicara seperti itu, aku masuk Islam sekarang juga. Kata jenderal itu tadi. Nah, akhirnya dibacakannya satu lagi. Namanya kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 ayat 8. Kalau yang tadi pasal 11 ayat 7 ayat 8. Rupanya sama. Akhirnya dia mengatakan, aku minta maaf, tidak jadi aku masuk Islam. Kita sambung lagi. Perang pemikiran seperti ini. Aku minta maaf katanya, belum hari ini. Aku belum siap kalau soal itu. Akhirnya takutlah jenderal Inggris tadi berdebat dengan ulama-ulama lain di India. Bukan hanya Al-Qiranawi, sampai hari ini yang paling hebat perdebatan tentang peperangan pemikiran itu adalah dari India. Terkenal kalau sekarang yang masih hidup orangnya bernama Zakir Naik. Pernah dengar? Oh, hebat deh. Walaupun patah-patah lidahnya keras dalam bahasa Inggris, tapi pemilihan kata dia dalam berdiskusi tak terlangkahi oleh siapapun. Dia sekarang kalau nggak salah itu berada di Dubai. Mulai semenjak pertandingan olahraga dunia di Dubai kemarin sampai sekarang dia masih di Dubai. Karena katanya ulama yang sangat diperlukan.
Waktu lomba pertandingan sepak bola di Dubai itu, Emirat Arab, itu pun banyak mengislamkan orang-orang Eropa dan Amerika. Karena di setiap pintu, setiap televisi itu ada ayat Al-Quran, ada terjemahannya. Luar biasa. Kalau sebelum Zakir Naik terkenal, ada seorang namanya Ahmed Didat, orang India juga, tapi sudah dibesarkan di Durban, Afrika Selatan. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, umat Islam senantiasa menang dalam perang pemikiran sampai hari ini. Tapi orang Eropa kalah dalam perang pemikiran sampai hari ini, sehingga Eropa tercerai-berai. Kelompoknya bermacam-macam. Ada kelompok mewajibkan punya istri banyak. Satu gereja Mormon namanya, yang punya John Bush. Ada di Indonesia, ada perwakilannya. Ada pula yang tidak mengakui ada nabi satupun, hanya Tuhan saja. Ada pula yang mengaku nabi dianggap sebagai Tuhan. Pokoknya mereka tidak ada yang sama. Tapi Islam semuanya sama. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Sekali pegangnya Al-Quran, tetap Al-Quran. Sekali pegangannya sunnah, tetap sunnah. Walaupun ada perbedaan yang kecil-kecil, ada, tapi itu tidak menyebabkan umat Islam terpecah belah. Malah umat Islam semakin kuat. Nah, kesimpulan kita, mari kita berlomba-lomba menuju kebaikan, baik dalam bidang infak sedekah, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang perang pemikiran, kita akan jadi pemenang. Las Vegas kemarin kan terbakar ya di Amerika ya, LA itu. Rupanya masjid tidak terbakar. Akhirnya banyaklah orang-orang Amerika pergi ke masjid dan masuk Islam. Rumah-rumah terbakar, masjid musalla muncul, bukan hanya satu masjid, ada beberapa masjid. Selamat. Dilihat pemagarnya tidak ada, diteropong dari atas, diteliti apa yang dipasang oleh umat Islam, tidak ada pasang apa-apa. Umat Islam hanya berdoa di masjid. Sekarang itu Trump presiden Amerika, heran dia, dan dia tidak jadi memindahkan umat Islam di Gaza ke negara-negara lain. Kalau tidak, dia ingin menguasai Gaza, menggantikan Israel, tentara Amerika, dia buat tempat wisata, orang Islam disuruhnya pergi. Semenjak Trump menyatakan itu negaranya diselimuti oleh es tebal-tebal, tidak bisa lewat. Yang tidak diselimuti es, api pula yang timbul dari awan, membakar seperti di Los Angeles. Nauzubillahi min dzalik. Sudah itu datang lagi angin tornado yang memutar-mutar itu di Amerika. Kita di Indonesia jarang sekali seperti itu. Nah, kekuasaan Allah janganlah dilawan, takkan bisa. Betapapun cahaya Allah ingin dipadamkan oleh orang-orang musyrik, Allah semakin menguatkan cahayanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa afaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman kepada Allah, Allah akan limpahkan nanti berkah dari langit dan berkah yang diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sekian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, ditambah nanti sesudah Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertokol. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tausiah dari Al-Ustaz
Dr. Haji Muhammad Rakib, Jomari SHFAG,